Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Awaludin Rido. Seperti biasa, di setiap video kita akan sama-sama belajar tentang soal-soal kompetensi teknis P3K dan SKB CPNS PJOK, dan pada kali ini kita akan belajar ilmu dasar kepenjasan. Semoga video ini bisa membantu untuk teman-teman yang mempersiapkan diri mengikuti ujian tes P3K dan SKB CPNS. Kita mulai dari nomor 1. Ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. A. Pengertian fisiologi. B. Pengertian biomekanika. C. Pengertian fisiologi olahraga. Dan D. Pengertian biomekanika olahraga. Silakan dipilih. Jawaban yang benar adalah A. Pengertian fisiologi. Kita lanjutkan di nomor 2. Ilmu yang mempelajari perubahan-perubahan fungsi organ tubuh, baik yang bersifat sementara atau respon, maupun yang bersifat menetap atau adaptasi karena pengaruh dari latihan. A. Pengertian fisiologi. B. Pengertian biomekanika. C. Pengertian fisiologi olahraga. Dan D. Pengertian biomekanika olahraga. Beberapa detik, silahkan dipilih. Jawaban yang benar adalah C. Fisiologi olahraga. Nomor 3. Berikut ini merupakan pernyataan yang tidak benar tentang biomekanika. A. Salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan. B. Ruang lingkup biomekanika meliputi developmental biomekanik, biomechanic of exercise, rehabilitation mechanic, equipment design, sport biomekanik. C. Disiplin ilmu biomekanika tidak berdiri dengan sendirinya, melainkan ditunjang oleh disiplin ilmu yang lainnya, seperti anatomi, fisiologi, dan fisika. Dan D. Mempelajari bagaimana perubahan pada sistem otot setelah melakukan latihan fisik selama beberapa bulan merupakan kajian dalam biomekanika. Teman-teman silahkan ditentukan pilihannya. Dan jawaban yang benar adalah D. Mempelajari bagaimana perubahan pada sistem otot setelah melakukan latihan fisik selama beberapa bulan merupakan kajian dalam biomekanika. Kita lanjut di nomor 4. Ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Misalnya dengan cara analisis teknis, identifikasi cedera olahraga, dan evaluasi program latihan. A. Pengertian fisiologi. B. Pengertian biomekanika. C. Pengertian fisiologi olahraga. Dan D. Pengertian biomekanika olahraga. Teman-teman silahkan ditentukan pilihannya. Baik, jawaban yang benar adalah D. Pengertian biomekanika olahraga. Pembahasannya adalah ruang lingkup biomekanika meliputi 1. Developmental biomekanik, yaitu biomekanika yang mempelajari perubahan pola-pola gerak selama hidup dan orang-orang cacat. 2. Biomechanic of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha yang meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. 3. Rehabilitation mechanic, yaitu biomekanika yang mempelajari pola gerak orang-orang yang mengalami cedera. 4. Equipment design, yaitu biomekanika yang mempelajari desain peralatan yang digunakan dalam olahraga. Dan 5. Sport biomekanik atau biomekanika olahraga, yaitu ilmu biomekanika yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi gerak atlet ketika menampilkan cabang olahraga. Jadi jawabannya adalah D. Pengertian biomekanika olahraga. Nomor 5.
Pengembangan program pembelajaran pendidikan jasmani harus mempertimbangkan karakteristik A. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, B. Perkembangan dan kematangan peserta didik, C. Kematangan biologis peserta didik, dan D. Ekonomi dan sosial peserta didik. Silakan ditentukan pilihannya. Dan jawaban yang benar adalah A. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Oh ya teman-teman, saya yakin teman-teman sudah bisa membedakan antara pertumbuhan, perkembangan, kematangan, dan penuaan. Silakan dipelajari pada platform-platform yang teman-teman bisa gunakan seperti Google dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di nomor 6. Dan soalnya adalah berikut tahap perkembangan gerak yang diklasifikasikan oleh David L. Gallahoi. A. Rudimentari, refleksif, fundamental, spesialis. B. Refleksif, rudimentari, fundamental, dan spesialis. C. Fundamental, spesialis, refleksif, rudimentari. Dan D. Spesialis, fundamental, refleksif, dan rudimentari. Silakan teman-teman ditentukan pilihannya. Dan jawaban yang benar adalah B. Refleksif, rudimentari, fundamental, dan spesialis. Dan pembahasannya adalah tahap perkembangan yang diklasifikasikan oleh David L. Gallahoi adalah dari janin sampai dengan 1 tahun disebut tahap refleks atau refleksif. Dari lahir sampai dengan 2 tahun disebut tahap gerak dasar atau rudimentari. Dari 2 tahun sampai dengan 7 tahun disebut tahap gerak dasar atau fundamental. Dan dari 7 tahun sampai dengan 14 tahun disebut tahap gerak khusus atau spesialisasi. Jadi jawabannya adalah refleksif, rudimentari, fundamental, dan spesialisasi. Nomor 7. Gerakan agal atau gross motor skill. A. Menggelengkan kepala. B. Melepaskan busur panah. C. Melompat tinggi. Dan D. Passing bawah dalam volley. Baik teman-teman, sebelum kita menentukan pilihannya, kita sedikit ke pembahasan dulu. Gerak agal adalah gerakan yang melibatkan otot-otot besar dan memerlukan keterlibatan bagian tubuh secara keseluruhan. Sementara gerak halus atau fine motor skill adalah gerakan yang hanya melibatkan otot-otot halus sebagai basis utama gerakan dan hanya memerlukan atau melibatkan sebagian anggota tubuh yang digerakkan oleh otot halus. Contohnya melepaskan busur panah atau memetik gitar. Jadi, dari 4 pilihan tersebut yang memerlukan keterlibatan bagian tubuh secara keseluruhan dan melibatkan otot-otot besar yaitu meloncat tinggi. Jadi jawabannya adalah C. Baik, kita lanjut ke nomor 8. Di sini ada contoh kasus. Pada saat pembelajaran PJOK, Pak Ikhwan meminta muridnya melakukan gerak serial. Salah satu gerakan yang dapat dilakukan oleh murid Pak Ikhwan adalah A. Menggiring bola dan memasukkan ke gawang. B. Melakukan gerakan berguling ke depan secara berulang-ulang. C. Melakukan gerakan salto. Dan D. Bermain tenis meja. Silakan ditentukan pilihannya. Gerak serial. Jawaban yang benar adalah B. Gerakan berguling ke depan secara berulang-ulang. Next, kita akan lanjut ke pembahasan. Keterampilan gerak berdasarkan perbedaan titik awal dan titik akhir dibedakan menjadi 3 kategori. 1. Gerak diskret, yaitu gerakan yang diketahui bagian awal dan bagian akhirnya. Contoh, gerakan berguling ke depan. Bagian awalnya pada posisi jongkok dan berakhir pada posisi jongkok lagi. 2. Gerak serial. Gerak serial adalah gerakan diskret yang dilakukan beberapa kali secara berulang. Dan gerak kontinu, yaitu gerakan yang tidak diketahui titik awal dan titik akhir dari gerakannya. Contoh, bermain tenis meja, sepak bola, atau permainan lainnya.
Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 9. Perbedaan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan fisik yang dialami oleh anak akan memiliki implikasi terhadap materi pendidikan jasmani yang kelak direncanakan. Pernyataan berikut yang mendukung adalah A. Sesuai dengan jenis kelamin anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas, model keterampilan gerak berorientasi pada olahraga yang digemari oleh anak-anak. B. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas, model keterampilan gerak berorientasi pada bentuk gerakan, lari, meloncat, berguling, dan melempar. C. Sesuai dengan jenis kelamin anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas adalah keterampilan gerak berorientasi karakteristik usia anak dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Dan D. Sesuai dengan karakteristik pertumbuhan dan perkembangan anak, maka fase awal perlakuan pembelajaran penjas, model keterampilan gerak berorientasi pada teknik-teknik dasar permainan. Silakan teman-teman ditentukan pilihannya. Baik, jawaban yang benar adalah teknik dasar. Jadi, dalam pembelajaran penjas itu didasarkan pada karakteristik pertumbuhan perkembangan anak dan orientasinya adalah pada teknik-teknik dasar permainan. Nomor 10 atau nomor terakhir, istilah berikut ini yang bukan termasuk dalam perilaku gerak adalah A. Kontrol gerak atau motor control, B. Belajar gerak atau motor learning, C. Keterampilan gerak atau motor skill, D. Perkembangan gerak motor development. Silakan ditentukan pilihannya. Baik, jawaban yang benar adalah B. Belajar gerak. Jadi dalam perilaku gerak dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu kontrol gerak, keterampilan gerak, dan perkembangan gerak. Jadi jawabannya adalah B. Belajar gerak. Baik teman-teman, demikianlah tadi 10 soal yang bisa saya sajikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, di share, dan juga di subscribe. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan modul untuk belajar di rumah, silahkan di komen, nanti saya akan berikan linknya untuk di download dan dipelajari di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.